Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita pewaris terbesar di Kekaisaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah Estelle berhasil bertemu dan menyapa Ethan dari kuil Karanka, di mana di ruangan itu terlihat Ethan sedang duduk di meja kerjanya sembari dalam hati berujar bahwa saat ini dirinya mendapatkan tangkapan besar tak terduga. Kemudian berpura-pura terkejut dan berkata bukankah dia adalah putri Mercedes? Serta meminta anak buahnya untuk membuatkan teh untuknya. Akan tetapi Estelle menolak tawaran itu karena tujuan kedatangannya adalah untuk mengajukan sebuah permintaan. Mendengar hal itu sambil tersenyum, Ethan pun berkata dengan senang hati dirinya akan mendengarkan permintaan Estelle itu. Lalu mengedipkan sebelah matanya menanyakan bantuan apa yang dapat dirinya berikan kepada putri Mercedes. Kemudian Estelle mengatakan direktori Beau Soleil House, yang membuat Ethan pun terkejut. Setelah itu Estelle berkata bahwa itulah yang dirinya butuhkan. Tak masalah itu asli atau hanya salinannya. Dirinya mau Ethan membawakan itu untuknya. Sedangkan Ethan saat ini merasa bingung karena itu merupakan tempat judi yang ilegal di mana para pengunjungnya adalah orang-orang yang sudah lelah dan menyerah akan hidupnya. Lalu menanyakan apakah alasan Estelle membutuhkan hal itu. Kemudian Estelle pun berkata bahwa dirinya akan memberitahu Ethan tentang rincian dari penawarannya itu. Setelah mendengar rincian yang diutarakan oleh Estelle, Ethan pun berkata bahwa permintaan Estelle itu jelas-jelas permintaan yang rumit meskipun Beau Soleil House adalah tempat sampah. Namun tetap saja orang-orang yang terjebak di sana adalah para bangsawan dan pengusaha yang punya banyak uang. Ditambah lagi mereka pasti akan memiliki pengamanan yang ketat mengingat tamu-tamu penting yang datang. Jelas Ethan panjang lebar sembari merasa frustasi dan menghela nafasnya. Akan tetapi Estelle menanggapinya dengan mengatakan bahwa dikarenakan hal itulah dirinya saat ini mendatangi Karanka. Kemudian dengan bangganya Ethan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Estelle itu. Namun seperti yang Estelle ketahui dirinya hanya bergerak jika didorong oleh uang. Lalu sambil tersenyum menambahkan jika menurutnya tingkat keberhasilan sebuah permintaan akan berbeda-beda, tergantung imbalan yang akan diberikan oleh Estelle. Dengan muka yang serius, Estelle pun mengungkapkan bahwa imbalan yang dapat dirinya tawarkan hanyalah kesehatan Nona Bianca. Mendengar hal itu, Ethan pun membatu dan terkejut, karena Bianca adalah nama kakak perempuannya. Sedangkan Estelle yang melihat Ethan tiba-tiba seperti itu dalam hatinya berujar jika inilah pertama kalinya Ethan tak tersenyum. Jadi kemungkinan dia marah karena dirinya tahu apa yang seharusnya tak dirinya ketahui. Dan Ren pun tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah pedang pendek dari balik jubahnya, namun Estelle mencegahnya sembari mengatakan bahwa dirinya tak apa-apa. Lalu Ethan pun dalam keterkejutannya dalam hati berujar bagaimana caranya Estelle bisa tahu kondisi kakaknya itu. Padahal fakta bahwa kakaknya berada dalam kondisi kritis itu seharusnya sudah dirahasiakan. Namun sudah ada dua orang yang tahu akan hal itu. Dirinya pun menjadi bingung. Kemudian sambil meredam amarahnya, Ethan pun meminta maaf kepada Estelle karena sudah ada pelanggan lain yang sudah memberikan penawaran yang sama. Namun Estelle malah tersenyum mendengar hal itu sembari dalam hati berujar jika seperti dugaannya bahwa Sheria juga sudah datang ke tempat ini. Jadi jika semua berjalan sesuai dengan cerita aslinya, maka Sheria pasti akan memberikan penawaran untuk menyembuhkan Bianca sekitar 1 tahun lagi. Ditambah lagi, Ethan merupakan salah satu tokoh pria dalam novel aslinya. Jadi Sheria pasti berpikir bahwa jika dia mendapatkan dukungan darinya, maka hal itu akan menjadi kartu yang berguna. Kemudian Estelle pun mengatakan bahwa bukan tahun depan dirinya akan menyembuhkan Bianca, tapi sekarang juga dirinya akan menyelamatkan kakak dari Ethan itu. Mendengar perkataan dari Estelle itu, Ethan pun terkejut karena bahkan Estelle bisa tahu kesepakatan 1 tahun yang telah dirinya buat. Lalu Estelle pun meyakinkan Ethan bahwa dirinya berjanji akan menyembuhkan Bianca dengan seluruh kekuatan yang dirinya miliki.
Sedangkan Ethan yang melihat kesungguhan dari Estelle itu pun belum menanggapi sama sekali dan teringat akan beberapa rumor yang beredar tentang Estelle. Di mana rumor itu berisi tentang Estelle Mercedes yang telah menyembuhkan banyak kesatria yang diserang oleh monster tanpa imbalan apapun. Karena itulah Ethan pun akhirnya menerima kesepakatan dengan Estelle itu. Kan tetapi Estelle masih memiliki syarat tambahan, yaitu Ethan harus berhenti menjual informasi tentang dirinya. Mendengar hal itu, Ethan pun terkejut serta dalam hatinya berujar jika awalnya dirinya mengira Estelle hanyalah gadis yang lugu yang tiba-tiba sukses. Namun kenyataannya tak seperti itu. Maka dari itu, tanpa pertimbangan lebih panjang lagi, dirinya menerima kesepakatan itu dengan syarat tersebut. Setelah kesepakatan dengan Ethan sudah berhasil tercapai, terlihat bahwa Estelle bersama dengan 2 orang yang menemaninya pun meninggalkan markas Guild Karanka. Diketahui yang menemani Estelle adalah kepala pelayan dan juga Ren. Lalu kepala pelayan pun menanyakan apakah kesepakatan dengan Karanka tak menjadi masalah. Karena dirinya mengikuti Estelle dengan syarat dirinya harus merahasiakan ini dari para tuan muda. Tapi pemimpin cabang itu sangatlah gigih. Mendengar kekhawatiran kepala pelayan, Estelle pun sambil tersenyum berujar bahwa kepala pelayan tak usah mengkhawatirkan hal itu karena keputusan ini bukanlah keputusan yang salah menurutnya. Lalu dalam hati berujar jika dirinya tak menyangka Seria benar-benar datang menemui Ethan dengan penawaran kesembuhan Bianca. Padahal bagi Seria yang sekarang mungkin keputusan itu merupakan sebuah pertaruhan. Karena Seria Brienne dalam novel aslinya yang dalam waktu semalam bisa menjadi putri seorang bangsawan dan untuk berbagi nasib, ia melakukan sebuah investasi dan memberikan sponsor di berbagai tempat. Salah satunya adalah seorang ahli obat yang bernama Rosetta Evelyn. Meskipun dia seorang jenius, namun dia adalah gadis miskin yang mendapatkan sponsor dari Seria. Dan akhirnya dia menciptakan obat yang dapat menyembuhkan gejala ledakan kekuatan. Jika dilihat dari susunan waktunya, kejadian itu akan terjadi setahun lagi. Namun saat ini keluarga Brienne tidak kaya seperti dalam karya aslinya. Jadi kemungkinan Seria hanya akan mensponsori Rosetta saja. Namun beberapa elemen dari dunia ini telah berubah karena campur tangan dirinya dan juga Seria. Serta kemungkinan Rosetta tak dapat membuat obat itu karena efek kupu-kupu. Di mana sebuah perubahan kecil yang memberikan dampak besar dengan jangka panjang di suatu peristiwa. Akan tetapi dirinya merasa lega saat ini karena kemampuan penyembuhan keluarga Mercedes adalah miliknya. Jadi dirinya pasti bisa melakukannya. Menyadarkan lamunan Estelle, kepala pelayan pun menanyakan apakah Estelle akan menghadiri pesta penyambutan yang akan diadakan di Istana Kekaisaran. Akan tetapi Estelle tak tahu dan merasa bingung dengan pesta penyambutan yang ditanyakan itu. Melihat Estelle yang bingung, Ren pun menimpali dengan mengatakan bahwa dirinya sudah meletakkan undangan di atas kotak hadiah yang sudah dibereskan. Dan merasa sepertinya Estelle tak melihatnya. Ren pun menambahkan bahwa dirinya sudah mendengar jika pesta penyambutan itu diadakan untuk menyambut Grand Duke Karlstein. Mendengar hal itu, Estelle pun menghentikan langkahnya sembari menanyakan apakah kekaisaran tak mengadakan pesta penyambutan secara sukarela. Dengan ekspresi sedikit canggung, kepala pelayan pun menjelaskan bahwa karena rumor tentang Grand Duke Karlstein sedang berada di ibu kota sudah tersebar luas, sepertinya kekaisaran tak punya pilihan lain selain mengadakan pesta penyambutan. Kemudian Estelle juga memasang ekspresi canggung sembari dalam hatinya mengatakan bahwa penduduk kekaisaran juga tak tahu bahwa putra mahkota saat ini sedang diselidiki oleh Claude. Lalu menanyakan apakah dirinya juga harus ikut berpartisipasi dalam pesta itu. Kepala pelayan pun menanggapi sambil tersenyum dengan mengatakan bahwa umumnya 1 orang dari setiap keluarga akan hadir untuk berpartisipasi. Namun dirinya merasa tak masalah jika Estelle tak bisa hadir karena situasinya sedang tak mendukung. Mendengar hal itu, Estelle pun melamun sembari berpikir bahwa meskipun hanya sebagai sebuah pertunjukan, itu merupakan tempat di mana Claude akan disambut. Karena dia adalah salah satu dari segelintir orang yang menawarkan bantuan untuk mencari bibinya, maka setidaknya dirinya harus menunjukkan ketulusannya dengan datang ke pesta penyambutan itu. Kemudian beberapa saat berlalu, kini Estelle terlihat sudah berada di ruang doa kuil. Di sana dia sedang bersama dengan imam besar dan menceritakan apa yang telah terjadi. Imam besar pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa dirinya juga sudah mendengar bahwa ada kemunculan monster berlevel tinggi. Namun dirinya tak menyangka jika terjadi hal seperti itu antara Grand Duke dan putra mahkota. Lalu Estelle pun dengan muka yang murung bertanya apa alasan putra mahkota melakukan hal itu jika benar dia merupakan pelakunya.
Akan tetapi di luar dugaan respon dari imam besar biasa saja dan sambil tersenyum mengatakan bahwa siapapun yang menjadi pelakunya kemungkinan dia hanya mencoba menakut-nakuti saja. Jawaban imam besar itu pun membuat Estelle tersentak sembari dalam hatinya berujar bahwa dirinya merasa bersyukur karena monster-monster itu bisa ditundukkan dengan cepat sehingga tak menimbulkan kerusakan parah dan masalah juga bisa dilewati dengan tenang. Namun seandainya ada korban jiwa gara-gara monster dari utara itu, maka semua tanggung jawab akan dilimpahkan kepada Claude. Meskipun mereka semua tahu bahwa alasan Du Karlstein menghalangi monster-monster utara itu adalah bentuk dari pengorbanannya dan bukanlah tugasnya. Kemudian imam besar yang melihat Estelle melamun mengatakan bahwa itu merupakan pendapat pribadinya saja. Jadi Estelle tak perlu terlalu memikirkannya. Karena hal itu belum pasti, mungkin iya dan mungkin juga tidak seperti itu. Sedangkan Estelle malah setuju dengan pendapat dari imam besar tersebut. Karena itu adalah kecurigaan yang sangat masuk akal, jadi dirinya bisa mengerti kenapa Grenduk terlihat sangat kesal. Dan dalam hatinya berujar bahwa dirinya akan membela Claude jika menyadarinya sejak awal. Kemudian imam besar pun merasa jika Estelle sedang menyalahkan dirinya sendiri saat ini. Lalu mengatakan bahwa tak baik bagi Estelle jika dia menarik perhatian orang-orang dengan ikut campur dalam perselisihan antara putra mahkota dan juga Grenduk. Serta dalam hatinya berujar bahwa sekarang saja Estelle sudah menarik perhatian banyak orang. Kemudian Estelle pun mengalihkan topik pembicaraan dengan menanyakan bagaimana kondisi Grenduk saat ini kepada imam besar. Menanggapi hal itu imam besar sambil tersenyum berujar entahlah, karena sepertinya dia sibuk dan tak datang mencari dirinya. Estelle pun hanya terdiam mendengar hal itu. Kemudian setelah itu Estelle pun keluar dari kuil namun terkejut dengan banyaknya orang yang sedang menunggu dirinya di luar. Dalam keterkejutannya itu, Estelle pun bertanya apakah mereka mengenal dirinya. Salah seorang pria pun mengatakan di kekaisaran ini tak ada orang yang tak mengenal Estelle. Lalu memperkenalkan dirinya sebagai Conleon Vivanisse. Dan meminta waktu kepada Estelle untuk pergi ke tempat yang lebih tenang untuk berbicara berdua. Namun orang-orang yang ada di sekelilingnya pun merasa kesal dengan perkataan dari Conleon itu. Dan akhirnya mereka pun cekcok saling beradu mulut. Estelle yang bingung dengan situasi itu meminta agar mereka berbicara satu persatu. Kemudian dengan penuh harap Conleon pun meminta agar Estelle menemui ibunya, karena penyakit paru-paru ibunya semakin hari semakin parah. Dirinya juga mendengar Estelle sudah membangkitkan semua kesatria yang mati di festival berburu. Jadi dirinya ingin meminta bantuan juga kepada Estelle. Namun Estelle menjawabnya dengan mengatakan bahwa sepertinya rumor yang beredar tentang dirinya itu sudah dilebih-lebihkan. Kemudian pria di samping Conleon pun meminta agar Estelle menolong putrinya yang saat ini sedang mengalami gejala ledakan kekuatan. Dan wanita di sebelah Conleon pun akan memberikan Estelle tambang emas jika Estelle mau membantu Cornwallis. Dan ada lagi yang mengusulkan untuk mengatur pertemuan antara Estelle dengan Pangeran Nian. Akan tetapi situasi yang tak kondusif itu membuat Estelle tak nyaman sama sekali dan merasa bingung bagaimana menanggapinya jika mereka bersama-sama mengatakan apa yang mereka inginkan darinya. Setelah itu tiba-tiba Lawrence pun datang dengan menghunuskan pedangnya sembari mengatakan agar mereka semua minggir dan tak menghalangi jalan Estelle. Lalu mengatakan kepada Estelle bahwa di sini terlalu banyak orang yang tak sopan, jadi dirinya akan membawa Estelle keluar sekarang juga. Mendengar hal itu, Estelle pun mengiyakan ajakan Lawrence lalu berterima kasih kepadanya. Dan juga tadi dirinya bertindak seperti orang bodoh karena kebingungan. Sambil tersenyum, Lawrence pun berujar bahwa dirinya hanya melakukan apa yang seharusnya dirinya lakukan. Akan tetapi dirinya juga ada tujuan lain datang ke kuil ini untuk bertemu dengan Estelle. Karena ada sesuatu yang ingin dirinya berikan kepada Estelle. Lalu bertanya, apakah Estelle tahu buku yang berjudul Puisi 4 Keluarga Besar? Estelle pun sedikit terkejut mendengarnya kemudian mengatakan apakah yang dimaksud oleh Lawrence adalah satu-satunya buku yang mencatat tentang 4 keluarga besar secara detail mulai dari asal-usulnya. Namun sepengetahuannya bagian tentang keluarga Mercedes sudah dihapus. Lawrence pun membenarkan perkataan Estelle lalu menjelaskan bahwa seperti yang Estelle telah ketahui dahulu ada perintah dari kaisar sebelumnya untuk menghapus semua catatan yang berhubungan dengan keluarga Mercedes. Namun kakeknya diam-diam menentang perintah itu dan menyimpan buku aslinya. Meskipun hal itu tak bisa mencegah kemusnahan dari keluarga Mercedes, beliau ingin mencegah catatan keluarga Mercedes terhapus sepenuhnya dari muka bumi ini. Mendengar hal itu dengan antusias, Estelle pun bertanya jika Lawrence tak keberatan dirinya ingin pergi ke kediaman Eredion sekarang juga. Namun Lawrence tak menyetujui hal itu karena dirinya merahasiakan hal ini dari ayahnya.
Dan sebenarnya dirinya sedang mencoba untuk menyelundupkan buku itu. Estelle yang mendengar hal itu pun merasa sedikit kecewa dan dalam hatinya berujar bahwa meskipun era kekaisaran sebelumnya sudah berlalu, tapi para kepala keluarga saat ini tak mau menunjukkan bukti bahwa mereka telah melanggar perintah dari kekaisaran. Kemudian Lawrence pun menegaskan bahwa intinya dirinya akan mendapatkan buku itu entah apapun yang terjadi. Dan jika saat itu tiba, maka dirinya akan menunjukkan buku itu kepada Estelle. Dikarenakan hal itu, Estelle pun tersenyum dan berbunga-bunga mengucapkan terima kasih kepada Lawrence yang telah memberikan bantuan besar untuk dirinya. Sedangkan Lawrence yang melihat senyuman Estelle itu pun menjadi terpesona. Lalu dengan wajah yang merona, Lawrence pun berujar bahwa dibandingkan dengan apa yang sudah Estelle lakukan untuk menyelamatkan hidupnya, tindakannya ini sama sekali bukanlah apa-apa. Dan dalam hatinya, Lawrence juga merasakan perasaan yang sedikit aneh. Kemudian tak terasa hari pesta penyambutan Grand Duke Karlstein pun tiba. Terlihat di sana banyak tamu yang datang, serta ada 3 orang gadis bangsawan yang terlihat sedang mengobrol tentang putra mahkota yang akhir-akhir ini tak terlihat. Padahal dia termasuk orang yang sering muncul di pergaulan sosial. Selain itu, akhir-akhir ini juga banyak hal yang menarik sedang terjadi di kalangan sosial. Karena itulah mereka menantikan hari ini tiba. Hari di mana mereka bisa melihat Grand Duke secara langsung. Sedangkan di sisi lain, Nyonya Maria yang datang ke tempat itu berbicara kepada Estelle bahwa dirinya merasa terkejut saat mendengar Estelle mengikuti festival berburu. Dan merasa bersyukur tak terjadi cedera yang serius. Estelle pun hanya tersenyum menanggapinya. Kemudian Camille pun menyela obrolan mereka berdua dengan mengatakan bahwa tempat ini tak membicarakan apapun tentang Grand Duke. Namun mereka dikejutkan dengan suara yang mengatakan bahwa kereta kuda milik Grand Duke telah tiba. Tak lama setelah itu, Claude pun turun dari kereta kuda lalu berjalan menuju ke tempat pesta diadakan. Sedangkan Estelle merasa terkesima melihat kedatangan Claude itu. Namun saat Claude berjalan, tiba-tiba Seria memanggil namanya yang membuatnya menghentikan langkahnya. Seria pun sambil tersenyum mengatakan bahwa akhirnya mereka bisa bertemu lagi dan juga dirinya sudah menunggu kedatangan dari Claude. Akan tetapi dengan ekspresi datarnya, Claude menanyakan identitas dari Seria. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.